Bayangkan, kalian bermain sebuah permainan. Ketika permainan tersebut jalan dengan lancar, maka keuntungan akan dinikmati oleh salah satu kelompok tertentu. Namun, jika mengalami kegagalan, maka pemainnya akan tetap disuruh untuk melanjutkan permainan dengan aturan yang sama. Aneh bukan? Tapi, inilah yang Bon Juego katakan dalam sistem ekonomi global saat ini. Krisis ekonomi global tahun 2008 berawal dari Amerika Serikat melalui krisis subprime mortgage atau kredit rumahan beresiko tinggi. Ketika banyak masyarakat gagal membayar cicilan rumah, lembaga keuangan mengalami kerugian besar. Tidak lama kemudian, bank-bank besar mulai runtuh, pasar saham jatuh, investasi menurun, dan dampaknya menyebar ke hampir seluruh dunia. Namun, menurut Bon Juego, krisis ini bukan sekedar krisis keuangan yang biasa. Ia melihat bahwa krisis tahun 2008 merupakan puncak dari berbagai krisis yang telah berkembang selama puluhan tahun, seperti krisis pangan, energi, lingkungan, produksi, hingga tata kelola global. Dengan kata lain, krisis 2008 hanyalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Yang menarik, banyak orang pada saat itu percaya bahwa neoliberalisme akan berakhir. Mereka berpikir bahwa setelah dunia melihat kegagalan pasar bebas, negara-negara akan mulai meninggalkan sistem tersebut. Tapi kenyataannya tidak demikian. Justru setelah krisis, IMF, Bank Dunia, G20, dan berbagai organisasi internasional tetap mendorong liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, dan keterbukaan pasar. Disinilah argumen utama Bon Juego muncul. Menurutnya, krisis tidak menghancurkan neoliberalisme. Sebaliknya, krisis justru menjadi sarana bagi neoliberalisme untuk bertahan dan berkembang. Sekarang, kita akan melihat bagaimana teori neoliberalisme digunakan dalam studi hubungan internasional. Dalam HI, neoliberalisme memiliki pandangan yang cukup optimis. Kaum neoliberalis percaya bahwa negara-negara tidak harus selalu berkonflik. Mereka bisa bekerja sama melalui perdagangan, investasi, dan institusi internasional. Misalnya, melalui IMF, Bank Dunia, WTO, atau G20. Lembaga-lembaga tersebut dianggap mampu menciptakan stabilitas ekonomi global dan membantu negara-negara mengatasi berbagai masalah bersama. Sekilas, gagasan ini terdengar sangat baik, karena siapa yang tidak ingin dunia yang lebih stabil dan sejahtera. Namun, Bon Juego mengajak kita melihat sisi lain dari cerita ini. Menurutnya, ketika krisis 2008 terjadi, lembaga-lembaga internasional tersebut tidak menawarkan perubahan besar terhadap sistem yang ada. Sebaliknya, mereka tetap mempertahankan prinsip-prinsip lama. Mereka tetap mendorong perdagangan bebas, mereka juga tetap mendukung investasi swasta, mereka juga tetap mengutamakan keterbukaan pasar, yang artinya solusi yang diberikan masih berada dalam kerangka neoliberalisme itu sendiri. Disinilah kritik utama pada jurnal ini. Penulis berpendapat bahwa institusi internasional bukan hanya tempat kerjasama antar negara. Institusi tersebut juga berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem ekonomi global yang sudah ada. Kalau diibaratkan seperti pertandingan sepak bola, lembaga-lembaga internasional ini bukan hanya menjadi wasit. Mereka juga ikut memastikan bahwa aturan permainan yang sama tetap digunakan. Walaupun pertandingan sebelumnya menghasilkan banyak masalah. Karena itu, Bon Juego melihat bahwa neoliberalisme bukan hanya sebuah teori ekonomi. Neoliberalisme telah menjadi struktur yang mempengaruhi cara negara, organisasi internasional, bahwa kawasan regional mengambil keputusan. Dan ketika terjadi krisis, struktur tersebut tidak runtuh. Ia justru beradaptasi agar tetap bertahan. Nah, bagian paling menarik dari jurnal ini adalah konsep-konsep yang digunakan untuk menjelaskan mengapa neoliberalisme mampu bertahan. Konsep pertama adalah reproduksi neoliberalisme. Apa maksudnya? Sederhananya, reproduksi berarti proses mempertahankan dan memperkuat sesuatu agar tetap hidup. Menurut Bon Juego, setiap kali terjadi krisis, neoliberalisme selalu menemukan cara untuk memperbarui dirinya. Alih-alih mati, dia justru muncul kembali dalam bentuk yang sedikit berbeda. Seperti karakter utama dalam film yang selalu berhasil bangkit setelah jatuh. Konsep kedua adalah fungsi krisis. Dalam kapitalisme, biasanya kita menganggap krisis sebagai tanda kegagalan. Namun Bon Juego justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, dalam sistem kapitalisme, krisis memiliki fungsi tertentu. Krisis menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian. Lalu krisis membuka ruang bagi lahirnya kebijakan baru. Lalu krisis
krisis bahkan dapat digunakan untuk memperkuat dominasi dalam kelompok ekonomi tertentu. Dengan kata lain, krisis bukan hanyalah masalah bagi sebagian aktor. Krisis adalah peluang. Lalu konsep ketiga, authoritarian liberalisme atau liberalisme otoriter. Ini adalah konsep yang sangat relevan. Bagi mahasiswa hubungan internasional, liberalisme otoriter menggambarkan kondisi ketika ekonomi semakin liberal dan terbuka, tetapi politik justru semakin konsentrasi. Pasar menjadi lebih bebas, investasi semakin terbuka, perdagangan semakin luas. Namun, partisipasi politik masyarakat tidak selalu meningkat. Bonjuego melihat kecenderungan ini di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Melalui proyek integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara semakin terhubung dalam perdagangan dan investasi. Namun, pada saat yang sama, demokratisasi dan perlindungan hak-hak masyarakat tidak selalu berkembang dengan kecepatan yang sama. Inilah yang disebut sebagai liberalisme otoriter. Dari jurnal ini, kita dapat menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, krisis bukanlah akhir dari neoliberalisme. Justru krisis sering menjadi sarana untuk memperkuat dan mempertahankan sistem tersebut. Kedua, krisis ekonomi global tahun 2008 tidak menghasilkan paradigma baru yang benar-benar menggantikan neoliberalisme. Baik pendukung maupun pengkritiknya masih bergerak dalam perdebatan yang sudah berlangsung sejak lama. Ketiga kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara menunjukkan kecenderungan munculnya liberalisme otoriter, yaitu kombinasi antara ekonomi yang semakin liberal dengan politik yang semakin terkonsentrasi. Jika ada satu pesan penting yang ingin disampaikan Bonjuego kepada kita, pesan itu adalah jangan melihat krisis hanya sebagai kegagalan sistem. Kadang-kadang, krisis justru menjadi cara sistem tersebut untuk bertahan hidup. Dan mungkin itulah alasan mengapa meskipun dunia telah berkali-kali mengalami krisis ekonomi, neoliberalisme masih menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk politik dan ekonomi global hingga saat ini.